lagi dengan saya, Catherine Yosua. Nah, hari ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan salah satu orang yang sangat menginspirasi kita dengan kegiatannya yang luar biasa untuk memajukan perekonomian dan juga UMKM. Nah, bersama dengan saya, Ibu Debbie. Nah, tadi sempat dengar nih Inamikro. Nah, boleh ceritakan sedikit Bu, apa itu tentang Inamikro? Oh ya, Inamikro itu adalah suatu usaha socio-techpreneur di mana kami ada misi sosialnya, yaitu memberdayakan dan melakukan digitalisasi pasar rakyat. Jadi kami sangat berharap bahwa pedagang pasar rakyat yang diberdayakan oleh Inamikro akan mampu bersaing di era digital ini, terutama akibat adanya pandemi COVID-19 sejak tahun lalu. Oke, wah bagus sekali ya. Nah, untuk tujuannya sendiri nih, mendirikan Inamikro itu apa Bu? Oh ya, tujuan kami itu adalah untuk pemberdayaan dan digitalisasi pedagang pasar rakyat, di mana untuk menjawab 6 pain points daripada sektor UMKM, yaitu satu, lemahnya literasi digital dan literasi keuangan dari pedagang di pasar rakyat. Kedua, yaitu kurangnya akses ke pasar yang lebih besar karena biasanya mereka jualan offline di pasar rakyat, dan pada masa pandemi ini mereka sangat terpuruk karena pengunjung pasar berkurang, juga pedagang pasar juga takut untuk berjualan oleh karena PSBB, lockdown dan lain sebagainya akibat adanya pandemi virus ini. Selain itu juga akses pasar itu mencakup supaya mereka bisa jualan online, tapi pada waktunya mereka juga bisa berjualan ekspor. Nah, hal yang ketiga adalah kurangnya akses permodalan. Biasanya mereka meminjam kepada orang di kalangan pasar, di mana menurut pendapat kami tingkat bunganya sangat tinggi, dan alangkah baiknya kalau para pedagang pasar bisa menerima pinjaman dari perbankan nasional maupun P2P lending at least, sehingga mereka bisa mendapat interest rate yang lebih rendah dan juga meninggikan profit margin mereka. Hal yang keempat adalah literasi mereka akan legal, hukum, sangat rendah, sehingga mereka juga harus memahami izin-izin, baik kalau mereka produksi makanan kan ada izin-izin juga di BPOM. Hal yang kelima adalah akses mereka akan inovasi itu juga terbatas, juga akses mereka untuk jaringan usaha. Karena usaha kita itu bisa maju karena kita mempunyai jaringan yang luas. Nah, ini kami dari Inamikro ingin menjadi partner dari pedagang di pasar rakyat untuk memungkinkan mereka menjawab tantangan dari 6 pain points ini. Untuk menjawab dari pain points itu tujuannya seperti apa ya Bu? Oh ya, tujuan Inamikro dengan menjawab 6 pain points itu diharapkan para pengusaha itu, misalnya kalau dia sekarang pengusaha mikro dengan penghasilan 300 juta setahun kira-kira, dia bisa naik kelas menjadi pengusaha kecil dengan omset kira-kira 2,5 miliar per tahun. Lalu kalau dia pengusaha kecil, dia bisa meningkat menjadi pengusaha menengah dengan omset 50 miliar per tahun. Jadi apabila pemberdayaan pasar rakyat ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, kita mengharapkan secara skala besar atau skala nasional para pedagang pasar ini akan naik kelas yang mengakibatkan terdorongnya pertumbuhan GDP nasional secara makro. Itu tujuannya. Oke, sangat mulia sekali ya ternyata tujuan dari Inamikro ini sendiri, membuat efisien, praktis, dan juga memudahkan semua kalangan sektor perekonomian. Kami memberi pendidikan. Nah ya, oke. Untuk progresnya sendiri nih sejak tahun 2017 bagaimana Bu? Iya, sejak tahun 2017 kami itu sudah mengajarkan kepada 1.400 pedagang di pasar rakyat, antara lain di Pasar Majestic, Pasar Santa, Pasar Baru, Pasar Jatinegara, tentang bagaimana cara menggunakan
uang digital, wallet digital, juga bagaimana tentang P2P lending. Nah, memang ini suatu pekerjaan yang nggak bisa terjadi secara sebentar, karena ini pemberdayaan itu artinya pembinaan atau edukasi yang sifatnya bukan hit and run. Jadi kami mengajarkan mereka bagaimana menggunakan T-Cash, bagaimana menggunakan Link Aja. Sekarang kan T-Cash ganti nama menjadi Link Aja, juga Dana. Jadi bagaimana menggunakan platform micro apps yang kami bangun, dan bagaimana mereka melakukan P2P lending secara tanggung renteng. Ini suatu pekerjaan yang memang nggak bisa cepat ya, karena kan sifatnya mendidik. Wah, bagus sekali ya. Kita juga dapat ilmu juga dari mengikuti Indah.Mikro ini ya. Nah, untuk kerjasamanya sendiri, nah Indah.Mikro ini sudah bekerja sama dengan pihak apa aja? Oh iya, kami itu sudah bekerja sama di awalnya karena kami itu adalah dari Kadin Pusat. Kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami juga bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya. Tentu saja kami bekerja sama dengan Kadin Pusat maupun Kadin DKI. Kami juga sekarang bekerja sama dengan Grab, Tokopedia, dan beberapa P2P lending seperti Kas Cepat, Avanti, Pinjam Yuk. Lalu kami juga bekerja sama dengan sekarang ini dengan beberapa bank BUMN. Oke. Wah, sudah banyak juga ya kerjasamanya. Nah, ada satu hal yang menarik nih yang saya dengar, inovasi dari Indah.Mikro sendiri dengan menggunakan drone. Nah, bisa diceritakan Bu seperti apa? Sebetulnya itu bukan inovasi kami, tapi inovasi partner kami dari The Frogs Indonesia, di mana kami bekerja sama sehingga sebagai e-logistik, drone ini bisa dipakai untuk pengangkutan barang-barang. Jadi dari udara ya, tanpa pilot tentunya, namanya drone ya, di mana kita bisa mengangkut misalnya ikan hasil penangkapan di Muara Angke, bisa diantarkan lewat udara, yaitu lewat drone dari ke pasar-pasar di Jakarta dengan efisien. Wah, hebat sekali ya Indah.Mikro ini ya, sangat inovatif pemikirannya juga, bahkan mengedukasi sektor perekonomian. Nah, oke, untuk hari ini sekian saja Ibu Debbie, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di lain waktu.